Tapi waktu saya pertama kali datang ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah juga Bu Retno pada waktu itu juga langsung menyampaikan ke saya, pokoknya Pak Pahala langsung jadi komandannya untuk diplomasi ekonomi. Ya. Satu lagi tantangan saya kira mungkin kalau kami dari luar ya, Pak Pahala ya. Karena Bapak tidak mudah karena terjadi perubahan institusional yang baru gitu. Kalau dulu kan kalau kementerian yang lain itu kan ada menteri, ada deputi, ada asdep gitu. Nah, sekarang kan semua tugas deputi kan diambil alih sama wakil menteri jadinya. Nah, jadi pada waktu itu memang fungsi manajemen portfolio termasuk juga implementasi inisiatif strategis dan manajemen risiko serta manajemen keuangan termasuk bagaimana kinerja dari masing-masing klaster itu memang diberikan kewenangan kepada masing-masing wamen, Pak. Jadi Pak Tiko itu tentunya lebih banyak kepada sektor jasa ya Pak ya, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa kontraktor. Kalau saya diberikan kepercayaan untuk sektor-sektor real ya. Sektor real. Tapi deputi diberikan kewenangan untuk, jadi saya nggak mengelola memang deputi, tetapi langsung asdep-asdep Pak. Ya. Asisten deputi yang memang menangani langsung ke sektor klasternya tadi. Betul. Jadi ini yang memang cukup menarik dan pada waktu itu cukup efektif ya saya lihat, karena deputi justru membangun platform untuk bisa dan disiplin serta norma atau juga infrastruktur di bidangnya, seperti misalnya infrastruktur di bidang SDM, termasuk juga pengelolaan daripada talent management yang pada waktu itu juga ada permen baru mengenai talent management di BUMN itu seperti apa, kemudian juga pengelolaan kinerja keuangan dan juga manajemen risiko. Pada waktu itu ada deputi khusus ya di bidang keuangan dan juga manajemen risiko, serta di bidang hukum. Jadi sementara jadi yang sifatnya fungsional itu dikelola oleh para deputi, tentunya mensupport Pak Menteri pada waktu itu, sementara saya dan Pak Tiko sebagai Wamen tentunya mendukung Pak Menteri pada waktu itu untuk bisa mengelola langsung portfolio daripada BUMN secara langsung. Jadi memang Pak, dengan praktek baru itu portofolio dan beban Wamen menjadi relatif lebih berat dibandingkan sebelumnya, karena kan betul-betul menangani bisnis yang ada di lapangan. Luar biasa, Pak Pahala. Kemudian, nah ini kan satu episode lagi yang luar biasa ini, Bapak. Kemudian mungkin karena pengamatan Presiden, Pak, ini tokoh muda ini luar biasa ini. Jadi kemudian dijadikan diplomat ini. Dan Bapak lebih sering muncul pada saat Bapak jadi Wamen luar negeri, Pak. Saya amati wah di Facebook, wah luar biasa ini. Ini anak muda yang saya banggakan. Terima kasih Pak Parwanto. Jadi memang kan posisi Wamen kebetulan pada waktu itu sudah lebih dari setahun kosong ya Pak ya. Iya, karena Pak Mahendra ke OJK. Pak Mahendra pada waktu itu kan mendapatkan kepercayaan ke OJK, ya lalu kemudian butuh yang bisa menggantikan menjadi Wamen pada waktu itu, karena khususnya untuk fokus kepada diplomasi ekonomi. Dan jadi, memang itu tepat juga ya Pak ya. Alhamdulillah pada waktu itu ya cukup sesuai lah sama pengalaman saya gitu kan. Tapi di sisi lain juga banyak sekali pembelajaran lain-lainnya gitu kan ya di luar diplomasi ekonomi. Tapi waktu saya pertama kali datang ke Kementerian Luar Negeri, alhamdulillah juga Bu Retno pada waktu itu juga langsung menyampaikan ke saya, pokoknya Pak Pahala langsung jadi komandannya untuk diplomasi ekonomi. Dan alhamdulillah juga pada waktu itu beliau langsung menyampaikan salah satu PR-nya yang perlu jadi tanggung jawabnya Pak Pahala sebagai yang mengkomandoin untuk diplomasi ekonomi ini adalah membuat
grand design diplomasi ekonomi, Pak, atau sebuah white paper atau roadmap lah ya, mengenai bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia ke depannya ini seperti apa. Gitu. Jadi ya alhamdulillah pada waktu itu ya kita bersama-sama juga dengan beliau, bersama-sama juga dengan dirjen-dirjen lain, tetapi juga tentunya dengan kementerian-kementerian lain, khususnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, kantor Menko juga Pak, untuk bagaimana ini kita bisa memfokuskan dan juga membuat roadmap mengenai diplomasi ekonomi ke depannya. Alhamdulillah pada waktu itu juga sudah selesai, dan meskipun pada waktu itu belum sempat dituangkan menjadi perpres Pak, tapi pada waktu itu juga seluruh usulan mengenai perpres dan lain sebagainya itu juga sudah disampaikan oleh Bu Menlu, dan kita berharap ya mudah-mudahan di waktu-waktu dekat ini untuk bisa betul-betul bisa menjadi sebuah payung, karena memang kan diplomasi ekonomi ini kan begitu banyak kementerian yang terlibat. Betul. Tetapi kan tentunya perlu dikoordinasikan bersama, bagaimana untuk bersama-sama memastikan, karena kan ada komponen mengenai perjanjian dagang dan juga treaty, kemudian juga bagaimana kita juga bisa mendorong supaya Indonesia ini bisa juga menjadi negara yang dianggap sebagai negara yang didahulukan, preferred partner country ya, terutama untuk investasi dan perdagangan. Kemudian juga strategi mengenai bagaimana Indonesia Corporate Indonesia Inc. ini memang bisa go global Pak, khususnya dalam hal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga ketahanan critical minerals. Dan ini saya rasa satu momen yang cukup baik ya, terutama menyikapi bagaimana Indonesia betul-betul bisa mencapai visi 2045. Dan memang kalau kita lihat saat ini kan dengan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang ada di dunia pada saat ini, sebetulnya adalah momen yang sangat-sangat baik sekali sebetulnya buat Indonesia, memang bisa memiliki peran yang lebih lagi, dan apalagi sekarang kita sudah menjadi negara dengan posisi ekonomi nomor 17 di dunia. Ya, betul. Sehingga tentunya kan posisi kita kan dengan Korea Selatan, dengan Italia itu udah nggak berapa jauh lagi Pak, mungkin antara 10-15% aja dari total GDP kita, sehingga tentunya global influence kita juga akan menjadi sangat baik sekali. Selain daripada kita juga sebetulnya kan juga sudah memiliki berbagai institusi untuk bisa mendorong diplomasi ekonomi melalui kerjasama pembangunan. Jadi LDKPI yang mungkin waktu masa-masa Bapak masih di Kementerian Keuangan kan, tentunya kan sekarang juga menjadi salah satu instrumen dan juga salah satu policy tools ya, policy instrumen untuk bagaimana global influence Indonesia khususnya adalah dengan negara-negara global south lainnya ini bisa lebih meningkat lagi ke depannya. Iya, menarik sekali Pak, dan saya kira semua orang aware gitu Pak Pahala memberikan warna yang sangat berbeda pada saat di Kementerian Luar Negeri, karena Bapak berpengalaman di dunia finansial, kemudian berada di antara diplomat, sehingga lengkap Pak ini ilmunya. Sayang waktunya terbatas ini Pak Pahala, tapi mungkin ada satu hal yang ingin kami inspirasi ini. Pak Pahala kan sibuk sekali nih dari kegiatan sehari-hari, pada saat di Wakil Menteri BUMN, kemudian Wakil Menteri Luar Negeri. Jadi saya kira waktu sangat terbatas. Bagaimana ini Mas Pak membaginya dengan Bu Sinta dan Nasya ini? Keluarganya gimana ini? Protes nggak ini Pak? Selalu ditinggalkan gitu. Ya ini agak klise, tapi ya emang seperti itulah ya, quality over quantity lah mau nggak mau Pak ya. Alhamdulillah sih, ya kebetulan kan memang putri saya kan memang
masih usia pertumbuhan lah ya, remaja ya. Remaja. Jadi pada waktu terutama tuh yang cukup berat itu adalah pada waktu di Garuda gitu kan, karena memang kan betul-betul sebagai dirut seperti tadi saya bilang kan semuanya tuh numpuknya di kita gitu kan. Begitu juga pada waktu menjadi Wamen BUMN, menjadi dirut Bank BTN juga, tapi ya selalu berusaha untuk fokus kepada momen-momen supaya bisa memiliki kualitas interaksi sama keluarga yang baik lah ya, apakah itu ya kebetulan ya apakah itu nonton ataupun juga dengerin musik gitu kan. Berarti saya nih punya hobi yang sama gitu dengan saya gitu, dengerin musik gitu ya. Dan alhamdulillah meskipun ayahnya nggak bisa main musik ya dia cukup bisa main musik, jadi ya itulah musik sebagai salah satu pemersatu ya, pemersatu kita gitu kan. Ya untuk beberapa kesempatan juga ya saya berusaha supaya Sinta bisa ikutan juga ke trip saya di beberapa tempat, ya diluangkan waktu lah untuk itu gitu. Jadi meskipun sedikit tapi ya pada waktu kita trip di luar itu ya mungkin jadi kesempatan buat kita punya interaksi yang lebih intens dengan pasangan gitu. Tapi saya lihat kedekatan antara putri Bapak Nasya dengan Bapak cukup di beberapa jadi kelihatannya kembali lagi nih figur ayah Anda akan menjadi inspirasi. Amin ya kan, ya legacy yang paling utama tuh kan harusnya keluarga khususnya anak ya. Iya kan, punya legacy apapun tapi kalau misalnya ya, anak paling tidak ya harus jadi legacy yang paling utama. Betul, ya Pak ya. Betul. Dan rupanya pada saat Bapak jadi diplomat, Bu Sinta juga ikut terlibat langsung Pak ya, menikmati di beberapa kegiatan. Alhamdulillah ya, itu yang justru makanya sekarang tuh saya bilang Sinta tuh punya kesibukan yang lebih sibuk dari saya, gitu kan? Karena kadang-kadang saya nih kan kalau udah nggak di satu institusi lagi, itu saya agak canggung kalau misalnya mau tetap berinteraksi dengan ini kan, membatasi lah karena kan ya tentunya dengan pimpinan yang baru kan tentunya ya lebih inilah. Tapi kan kalau namanya ibu-ibu nih tetap aja Pak, gitu kan, persahabatan. Waduh mereka tuh kadang-kadang jadi dengan Dharma atau persatuan istri di Garuda, di Bank Mandiri, jadi nyambung terus aja gitu. Jadi mereka punya organisasi ya mungkin sampai 6 organisasi gitu dengan dia, jadi ya alhamdulillah lah, jadi bisa tetap sibuk lah. Alhamdulillah Pak, ya Pak. Ini last moment ini Pak, ini kan anak-anak muda ini sekarang sedang berusaha untuk mencari jati diri. Mereka sering melihat pemimpin-pemimpin masa kini yang menjadi idola mereka. Mungkin Bapak ada saran gitu ya bagi anak-anak muda kita Pak. Bagaimana seharusnya menyikapi persiapan karier ke depan, mengembangkan diri gitu Pak. Ya saya kan selalu diajarin senior-senior kita ya bahwa semuanya itu kan kesempatan dan kemampuan dan kerja keras. Gitu kan, jadi ya 3K itulah. 3K itu kesempatan. Ya kalau kita punya kemampuan, punya kesempatan tapi nggak kerja keras juga kadang-kadang ya nggak jadi juga, gitu Pak. Ya kita punya kemampuan atau kita kadang-kadang kan kita merasa punya kemampuan, gitu kan, punya kerja tapi nggak ada kesempatannya, ya ini juga ya bagaimana tiga-tiganya ini bisa betul-betul mendukung kita ya Pak ya. Ini ya moga-moga buat teman-teman yang masih muda juga ya, berarti ya kadang-kadang kan terutama ya saya melihat nggak bisa dihindari bahwa memang kan ya zamannya ini berbeda sekarang, dan berubah kan? Terus Pak ya. Berubah terus, dan memang orang makin lama ya mungkin juga karena pengaruh dari sosial media gitu kan. Dari dulu kita kan gak ada sosial media Pak. Betul, Pak. Jadi kita kan gak bisa lihat bahwa orang lain yang sukses itu seperti apa, gaya hidupnya apa segala macam.
memang kadang-kadang sosial media ini yang ditampilkan lebih bagus dibandingkan dengan apa yang sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita jangan mudah cuma melihat apa yang tampilnya aja, tapi kan di belakangnya ini kan ada itu, betul. Sebuah proses tadi kan Pak ya, apakah itu mengasah kemampuan, apakah kerja keras yang memang kita lihat. Jadi ya moga-moga ya kita jangan melihat jadinya aja, tapi juga proses tuh ya kadang-kadang nih ya Pak ya, yang kita pelajar tuh dari ya para senior kita justru adalah bagaimana kita fokus pada proses. Gitu kan jangan fokus kepada resultnya, karena kalau kita fokus kepada resultnya ya akhirnya kita ngambil jalan pintas. Itu kan ya. Dan biasanya saya juga lihat Pak ya, kebanyakan yang pinter-pinter, yang sukses itu justru mereka karena pengen cepet akhirnya mengambil jalan pintas. Nah ini bagaimana ya kita kan alhamdulillah belajar dari para senior yang punya wisdom nih, gitu kan, bahwa lebih penting prosesnya. Ya insya Allah kalau prosesnya benar, ya resultnya akan sesuai dengan harapan kita. Ya tentunya ya tadi ya doa orang tua dan doa keluarga pasangan ya tentunya mendorong kita. Terima kasih sekali Pak Pahala, ini luar biasa. Kalau diterusin ini masih sangat menarik, tetapi kembali lagi karena waktu kita terbatas. Kami mengucapkan terima kasih sekali Pak Pahala atas sharing yang luar biasa. Saya yakin bahwa kita semua, terutama generasi muda, bisa mendapatkan inspirasi untuk mengambil langkah-langkah lebih baik ke depan. Terima kasih, sukses selalu Pak Pahala, dan insya Allah kita akan mendengarkan tugas Bapak berikutnya. Amin. Ini belum disinggung yang komisaris, wakil komisaris Bank BNI, tapi udah nanti aja deh Pak, itu kalau waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Maranto buat kesempatannya untuk sharing buat saya. Iya. Terima kasih. Demikian Sobat The Maestro, bincang-bincang saya dengan Pak Pahala Mansuri. Insya Allah generasi muda bisa mengambil inspirasi berbagai hal yang sangat positif, sangat berhasil, dan satu nasihat yang luar biasa bahwa taatilah proses, karena kalau kita melakukan proses dengan benar, hasil akan mengikuti. Jangan mengambil langkah pintas, karena langkah pintas kadang-kadang menipu kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info.